all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao mengangguk. Niu Tian berkata, di Extreme North, ada 3 monster jiwa kuat yang dikenal sebagai Three Heavenly Kings of Extreme North. Anda harus tahu ini. Mereka adalah Permaisuri Salju, Permaisuri Es dan Raja Iblis Salju Titan. Di antara mereka bertiga, Permaisuri Salju dan Permaisuri Es juga di antara 10 makhluk hebat besar dan beberapa binatang buas terkuat di sekitarnya. Ice Empress Anda berasal dari Ice Jade Empress Scorpion. Anda harus jelas tentang kemampuannya. Permaisuri Salju bahkan lebih legendaris daripada Permaisuri Es. Ada kalimat yang biasa digunakan untuk menggambarkan 3 teknik utama Permaisuri Salju, kata dan palem mengirim langit menjadi chill, pedang Permaisuri, palem, dan chill. Empress, chill adalah skill tipe domain yang kamu gabungkan dengannya untuk melepaskan. Namun, saya dapat mengatakan bahwa keterampilan ini telah mengalami beberapa transformasi setelah menyatu dengan Ice Jade Empress Scorpion Anda. Itu menjadi lebih kuat. Kalau tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki keterampilan jiwa tipe domain yang kuat dengan kultivasi Anda saat ini. Keterampilan tipe domain yang disebut Emperor's Chill juga dikenal sebagai Snowy Dance of Ultimate Ice. Menurut legenda, Permaisuri Salju dapat mengubah wilayah di Extreme North yang paling cocok baginya untuk bertarung di wilayah kekuasaannya. Saat kepingan salju menari di udara, domain itu menjadi tanah terlarang. Bahkan sinar matahari tidak bisa dibandingkan dengan itu. Petik 2. Palem Permaisuri adalah telapak tangan yang kamu gunakan pada Titan sebelumnya. Ada banyak kisah seputar Palem Empress. Dikatakan bahwa tidak ada yang kebal terhadapnya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menghindari terserang olehnya. Meskipun sangat kuat, itu dibatasi oleh fakta bahwa ia harus menyerang lawan sebelum kekuatannya bisa dilepaskan. Nama Palem Empress ini disebut Snowless Glacier. Serangan yang kamu gunakan untuk melengkapi Snowy Dance of Ultimate Ice sangat kuat. Tampaknya memampatkan seluruh domain ke dalamnya. Itu juga pertama kalinya saya mengalami kekuatan Gletser tanpa salju. Jika Permaisuri Salju yang menggunakannya, saya tidak berpikir kita bisa menghindarinya bahkan jika kita mencoba yang terbaik. Petik 2. Pedang Permaisuri adalah keterampilan terakhir yang kamu gunakan. Dinginkan tak tertandingi, pedang Permaisuri. Tidak ada pedang yang bisa dibandingkan dengannya, itu benar-benar sangat kuat. Bahkan Titan harus melepaskan jiwa bela dirinya sebelum dia bisa menahan serangan itu. Namun, dia masih membeku di tempatnya. Saya pikir itu juga sangat sulit bagi seorang kaisar jiwa untuk menolak serangan Anda ini. Dengan 3 keterampilan jiwa ini, saya percaya Anda telah berhasil melepaskan kemampuan es sepenuhnya. Petik 2. Huo Yuhao mengulangi apa yang dikatakan Niu Tian dan membuatnya mengingatnya. Sword and Palem mengirim langit menjadi chill, The Empress, Sword, Palem, and Chill. 3 teknik utama Sang Ratu Salju sangat mendominasi. Namun, Permaisuri Salju telah menambahkan 4 cincin jiwa ke tubuhnya. Apa yang dilambangkan cincin jiwa oranye emas terakhir? Huo Yuhao tahu seberapa kuat 3 keterampilan jiwa yang telah ia gunakan. Kekuatan mereka lebih besar dari semua keterampilan jiwa tipe S yang dia miliki. Tidak hanya ini, tetapi dia juga merasa bahwa keterampilan jiwa Ice Empress jauh lebih kuat dengan bantuan Putri Salju. Itu seperti bagaimana mata takdir meningkatkan keterampilan jiwa mata roh. Bahkan 2 tuan sekte terpesona. Kali ini, hadiah Huo Yuhao lebih besar dari yang diharapkan. Jelas, penyelesaian roh Ratu Salju tampaknya lebih baik daripada jika dia telah menyerap Ratu Salju dan melepaskan segel pada dirinya sebelum menyerap tulang jiwanya. Dalam kedua kasus itu, ia akan memperoleh 4 keterampilan jiwa.
Meskipun roh permaisuri salju mengambil 4 titik cincin jiwa, kemampuannya membantu jauh lebih unggul daripada keterampilan jiwa. Selain itu, putri salju tampak seperti dia akan tumbuh bersamanya. Jika suatu hari dia bisa menjadi Douluo Transcendent, permaisuri salju mungkin akan dibangkitkan dengan sempurna. Titan hanya berhasil memaksa dinginkan tubuhnya pada saat ini. Lengan kanannya perlahan mulai pulih. Embusan dingin itu memang kuat, dan itu menyentuh hati saya. Jika saya tidak menutup aliran darah saya akan berada dalam masalah besar. Sementara Titan sangat pemarah, dia adalah orang yang sangat langsung dan mantap. Niu Tian menjawab, itu karena kebiasaan bertarungmu. Anda mencoba melawan setiap serangan dengan paksa karena tubuh Anda tangguh. Sekarang kamu sudah menderita. Jika ini adalah permaisuri salju yang sebenarnya, Anda akan berada dalam masalah besar bahkan jika Anda tidak mati karena serangan itu. Petik 2. Titan terkekeh dan berkata, aku menghadap Huo Yuhao. Jika itu Snow Empress, aku tidak akan membiarkan dia memukulku dengan mudah. Jujur berbicara, saya benar-benar ingin berdebat dengan Ratu Salju setelah melihat 3 teknik utama. Saya ingin melihat siapa yang lebih kuat. Petik 2. Niu Tian berkata kepada Huo Yuhao, Yuhao, kamu sudah menguasai keterampilan jiwa yang diberikan Putri Salju padamu. Anda perlu lebih banyak berlatih dan menggabungkannya dengan kemampuan Anda sendiri sehingga Anda dapat melepaskannya sepenuhnya. Terus berlatih di sini. Kami akan kembali dulu. Petik 2. Tunggu sebentar, Titan berkata tiba-tiba. Dari wajahnya, sepertinya dia tidak yakin. Yuhao, keterampilan apa yang ingin dia gunakan sekarang? Karena itu tidak ditambahkan kepada Anda, itu harus menjadi keterampilan jiwa Anda sendiri. Saya ingin tahu keterampilan jiwa apa yang Anda miliki yang dapat membahayakan saya, sehingga Anda menghentikannya. Apakah saya sangat lemah terhadap Anda? Petik 2. Huo Yuhao merasa sedikit canggung saat dia menggaruk kepalanya. Ketika dia melihat mata Titan, dia tahu itu bukan pilihan untuk berbohong. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur, dia ingin menggunakan teknik ledakan esku. Tubuh dan lengan Anda akan dibekukan masing-masing oleh dingin dan gletser tanpa salju yang tak tertandingi. Saya menggunakan gletser tanpa salju dengan tangan kiri saya, yang menyatu dengan kalajengking batu giok Empress es lengan kiri dan berisi teknik ledakan es. Dia ingin membuatmu terpisah dari dalam dan luar. Teknik ledakan es memiliki sifat khusus yang mirip dengan gletser tanpa salju, mereka hanya dapat dilepaskan sepenuhnya ketika mereka menghubungi target mereka. Itulah sebabnya kekuatan jiwa di lengan Anda berasimilasi ke dalam teknik ledakan es, yang berarti bahwa kekuatan jiwa Anda akan digunakan dalam ledakan. Seiring dengan suhu nol absolut dari dinginkan tak tertandingi, aku khawatir. Semakin banyak Tantan mendengar kata-katanya, semakin dia terkejut. Matanya juga melebar saat dia melihat Snow Lady. Bahkan mulutnya terbuka lebar. Aku, sedikit celaka, kau terlalu kejam. Air liur Titan akan mengalir keluar. Dia hanya menutup mulut pada saat ini. Jawaban Putri Salju kepadanya sangat sederhana. Dia menundukkan kepalanya secara instan dan mengulurkan jari telunjuknya sebelum menekan mereka bersama-sama sambil menunjukkan ekspresi marah. Sepertinya dia mengatakan padanya untuk menghukumnya karena dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu, Titan merasakan hembusan nafas naik ke dadanya ketika dia melihatnya, tapi dia memaksanya turun. Dia harus menanggungnya, betapapun tidak nyamannya itu. Dia tidak mungkin kehilangan kesabaran di depannya. Saat Niu Tian menahan tawa di satu sisi, dia juga terkejut. Teknik ledakan es ini sangat mengesankan. Baik dia maupun Titan tahu keterampilan jiwa macam apa itu, seperti bagaimana 3 teknik tertinggi permaisuri salju sangat mewakili perawan salju. Silsilah Ice Jade Empress Scorpion juga memiliki keterampilan jiwa simbolis mereka. Sementara garis keturunan Ice Jade Empress Scorpion memiliki lebih banyak keterampilan jiwa daripada garis keturunan Ichesky Snow Lady, teknik ledakan es tidak diragukan lagi yang terkuat di antara semua yang dikuasai Huo Yuhao hingga saat ini. Begitu seseorang terinfeksi olehnya, mereka harus menanggung reaksi ledakan kekuatan jiwa mereka sendiri tidak peduli seberapa kuat mereka. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang,
tidak ada cara untuk bertahan melawan ledakan internal kekuatan jiwanya sendiri. Jika itu hanya teknik ledakan es, Niu Tian dan Titan tidak akan takut, mengingat budidaya mereka. Itu karena teknik ledakan es tidak bisa mengatasi pertahanan eksternal kekuatan jiwa mereka. Jika mereka tidak bisa dibekukan, teknik ledakan es tidak bisa dituangkan ke dalam tubuh mereka. Namun, ketika teknik ledakan es menyatu dengan palem permaisuri dan gletser tanpa salju, akan sangat sulit bagi mereka untuk menetralisirnya. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya, mencegah tangan kiri Huo Yuhao mengenai mereka. Akan sangat mudah untuk menghindari dipukul oleh tangannya sekarang karena mereka tahu rahasia ini. Namun, tidak ada orang lain di dunia yang tahu tentang itu. Titan memelototi Putri Salju untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa menyemburkan sesuatu yang keras. Ekspresinya berubah suram, dan dia akhirnya berkata, "Kamu menang." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dengan mendengus dan berjalan kembali ke Clear Sky Castle. Huo Yuhao sedikit khawatir ketika dia menyaksikan Titan pergi. Dia tidak mengejarnya. Titan tidak tahan berurusan dengan Putri Salju, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan memukulnya. Dia memandang Niu Tian seolah-olah dia meminta bantuan dan berkata, "Paman Niu, Paman Tai." Niu Tian terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Dia hanya sedikit frustrasi. Ini agak aneh. Dia tampaknya memiliki semacam kedekatan dengan Putri Salju. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengamuk. Hal-hal akan baik-baik saja ketika amarahnya hilang. Petik 2. Saat dia berbicara, kentut yang terdengar seperti gemuruh guntur datang dari arah Clear Sky Castle. Seseorang menggosok perutnya, dan bergumam santai pada dirinya sendiri, rasanya jauh lebih baik untuk membiarkannya keluar. Wajah Huo Yuhao menegang. Apakah ini cara dia melampiaskan frustrasinya? Putri Salju bahkan lebih langsung. Dia memegang hidungnya dan dengan cepat merangkak ke tubuh Huo Yuhao. Niu Tian juga memutar bibirnya dan menepuk bahu Huo Yuhao. Dia berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Namun, kekuatan teknik ledakan es dan gletser tanpa salju memang besar. Anda dapat menggunakan kombinasi itu sebagai gerakan pembunuh Anda di masa depan. Namun, jangan beritahu siapapun tentang rahasia ini. Lagi pula, sudah jelas kalau itu hanya bisa bekerja dalam jarak dekat. "Baiklah," jawab Huo Yuhao. Niu Tian sedikit terpana, dan tersenyum. "Baiklah, luangkan waktu untuk mencari tahu." Setelah selesai berbicara, dia juga kembali ke Clear Sky Castle. Ketika dia sampai di gerbang, dia membiarkan pintu gerbang terbuka selama beberapa waktu sebelum dia masuk. Setelah itu, perangan Niu Tian bergema dari dalam kastil. "Titan, keluarlah. Kentut Anda terlalu bau. Aku akan memberimu pelajaran." Petik 2. Huo Yuhao akhirnya tertawa. Kedua tuan sekte ini benar-benar menarik, dan mereka benar-benar hangat. Huo Yuhao merasa sangat baik karena mereka perlahan menerimanya. Meskipun Titan ganas terhadapnya, dia tidak menggunakan serangan atau keterampilan jiwa terbatas terhadapnya selama perdebatan mereka. Dia telah bertindak seperti papan target dan membiarkan Huo Yuhao menyerangnya. Kalau tidak, Huo Yuhao tidak akan bisa menggunakan keterampilan jiwanya, mengingat kultivasi Titan. "Saya harus bekerja keras dan meningkatkan koordinasi saya dengan Putri Salju." Dia memeriksa kondisinya, mulai dengan kekuatan jiwanya yang tersisa. Bahkan setelah serangkaian ledakan, dia masih memiliki lebih dari setengah kekuatan jiwanya yang tersisa. Pemulihannya juga agak cepat. Angin dingin di Clear Sky Peak tampak seperti kekuatan yang bisa dia serap. Kemampuan pemulihan kekuatan jiwanya telah meningkat 20% dibandingkan dengan yang normal. Tanpa ragu, ini adalah manfaat yang dibawa oleh Putri Salju. Selama dia berada di dekat lingkungan yang dingin atau lembab, kemampuan restoratifnya akan sangat ditingkatkan. Selain itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa gletser tanpa salju tidak menguras kekuatan jiwanya, tetapi malah memungkinkan pemulihannya. Seolah-olah serangan itu dilepaskan setelah dia menyerap semua kekuatan di Snowy Dance of Ultimate Ice. Itu adalah keterampilan jiwa yang luar biasa kuat. Roh permaisuri salju tidak hanya membantu meningkatkan kekuatan bertarungnya, tetapi dia juga meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dalam pertarungan.
Huo Yuhao menemukan tempat di puncak gunung dan duduk bersila di tanah. Dia memasuki meditasi mendalam. Dia perlu menenangkan dirinya untuk berpikir tentang bagaimana dia harus lebih baik menggabungkan kemampuannya sendiri dengan 3 teknik tertinggi permaisuri salju. Selain itu, dia juga merenungkan bagaimana dia harus menggunakan dan mengendalikan perubahan yang telah dibawa Putri Salju kepadanya. Ada satu hal yang dia yakini. Jika medan perang berada di ekstrim North, ia mampu melawan Soul Sage 7 Cincin dengan tubuh sejati jiwa-jiwa, mengingat kekuatan besar Snow Lady. Melalui proses berpikir ini, Huo Yuhao membenamkan dirinya dalam kondisi meditasi. Itu sangat aneh, tetapi angin dan kabut akan menghilang ketika mereka melayang di depannya. Ada lapisan oranye menutupi tubuhnya. Wanita salju itu tampaknya menyukai lingkungan ini. Dia duduk di bahu Huo Yuhao, dan bahkan mengambil posisi bersila. Saat dia duduk di sana dengan tenang, dia tampak seperti boneka keramik. Hanya cahaya oranye keemasan yang bersinar darinya mengungkapkan betapa berbedanya dia. Huo Yuhao terbenam dalam kultivasinya selama 2 hari berturut-turut. Niu Tian dan Taitan juga tidak mengganggunya, karena mereka mengizinkannya untuk memahaminya sendiri. Huo Yuhao jarang kembali ke kamarnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di puncak gunung, memandangi lautan awan dan mengenang gurunya yang telah meninggal. Dia juga merasakan perubahan di tubuhnya. Ini terus berlanjut sampai saya kembali. Cahaya emas kebiruan yang terang muncul di langit. Huo Yuhao tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan melihat Wang Dong turun dari langit ke arahnya. Huo Yuhao membuka mulutnya dan berkata, "Mengapa kamu kembali dari langit? Bisakah Anda terbang begitu tinggi menggunakan jiwa bela diri Anda?" Perkiraan konservatif menempatkan Clear Sky Peak pada ketinggian 3000 meter. Bahkan Douluo berjudul tidak bisa terbang begitu tinggi di udara. Mungkin saja jika Douluo berjudul menggunakan alat jiwa tipe terbang kelas 9. Semakin tinggi langit, semakin tipis udara. Master jiwa perlu bernafas saat mereka mengatur kekuatan jiwa mereka. Bahkan jika jiwa bela diri Anda memiliki sayap, Anda tidak mungkin terbang begitu tinggi. Petik 2. Wang Dong tertawa misterius. Ini adalah rahasia Clear Sky Sect. Saya tidak bisa memberitahu Anda kecuali Anda salah satu dari kita. Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Jika saya tidak bergabung dengan Tang Sect, saya bisa bergabung dengan Clear Sky Sect. Namun, saya jelas tidak bisa bergabung dengan sekte Anda sekarang." Petik 2. Wang Dong menjawab, "Itu tidak harus terjadi. Mungkin ada cara lain di masa depan. Mari kita tidak membicarakannya. Apakah Anda merindukan saya beberapa hari ini?" Huo Yuhao tertawa. "Kenapa aku merindukanmu? Anda bahkan bukan seorang gadis. Jika kamu memperkenalkan kakakmu kepadaku, aku mungkin akan merindukannya." Petik 2. Wang Dong mendengus. "Lihatlah bagaimana kamu memilih nafsu daripada persahabatan." Huo Yuhao terkekeh. "Terus, apa manfaat yang Anda dapatkan dari perjalanan ini?" Petik 2. Wang Dong meluruskan kedua telunjuk dan jari tengahnya. "Sudah puas?" Huo Yuhao bertanya, "Apa keterampilan jiwa?" Wang Dong menjawab, "Ini rahasia. Anda akan tahu kapan Anda kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Anda hanya perlu tahu bahwa itu sangat kuat." Petik 2. Huo Yuhao tertawa misterius dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Saya juga punya rahasia, tetapi saya tidak yakin apakah Anda tertarik untuk mendengarkannya." Petik 2. Rahasia apa? Wang Dong penasaran saat dia menatapnya. Huo Yuhao menirukan kata-katanya. "Kamu akan tahu kapan aku kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Anda hanya perlu tahu bahwa itu sangat kuat." Petik 2. "Kamu." Wang Dong mendengus marah. "Aku pergi jauh ke Kekaisaran Sun Moon untuk menemukanmu. Apakah Anda pikir itu mudah? Anda masih mempermainkan saya. Apakah kamu masih manusia?" Petik 2. Huo Yuhao merasa sangat lucu ketika dia melihat Wang Dong meletakkan tangannya di pinggangnya dengan tatapan tidak senang. "Baiklah, akan kutunjukkan. Snow Lady, keluarlah." Petik 2. Huo Yuhao memanggil, dan lampu oranye emas tiba-tiba menyala. Putri salju terbang keluar, dan pakaian dalam putihnya bergerak sedikit.
Dia melayang di antara Huo Yuhao dan Wang Dong sambil menghadap yang terakhir. Ketika Putri Salju muncul, Wang Dong tertegun. Saat dia melihatnya, sorot matanya menjadi lebih lembut. Wow, wanita yang imut. Apa yang sedang terjadi? Wang Dong bertanya ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tidak, Huo Yuhao memperingatkannya. Setelah apa yang terjadi pada Titan, dia takut kalau dia akan menyakiti Wang Dong. Dia tidak berbahaya. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa bersama dengan Huo Yuhao, dia masih bisa dibandingkan dengan Raja Roh sendiri. Dia bahkan berada pada level Raja Jiwa dengan es tertinggi. Namun, Huo Yuhao heran menemukan bahwa Putri Salju tidak tahan terhadap Wang Dong. Dia membiarkannya menyentuh wajahnya yang lembut. Setelah itu, dia merangkak masuk ke pelukannya dan membiarkannya membawanya. Dia mengambil 1 detik untuk memenangkan Wang Dong. Wang Dong tampak seperti gadis dari cara dia memandangnya. Dia terlalu imut, kulitnya sangat halus, sangat bagus untuk disentuh. Beri aku ciuman. Ketika dia berbicara, dia menempatkannya di depan bibirnya dan mematuk pipinya. Putri Salju tertawa dan tidak melawan. Dia membalas ciumannya. Wang Dong memutar kepalanya tiba-tiba dan membiarkannya mematuk pipinya. Dia juga berkata dengan sangat tegas, "Kamu tidak bisa mencium di sana." Pria dan wanita tidak bisa berada dalam hubungan yang begitu dekat. Petik 2. Huo Yuhao merasa geli. Kamu sudah memeluk dan menciumnya sebelum kamu mengatakan kepadanya bahwa pria dan wanita tidak bisa berada dalam kontak yang begitu dekat. Apa yang terjadi, Putri Salju? Kamu masih sangat muda tapi kamu sudah melihat pria tampan. Kamu bahkan tidak menginginkan ayahmu sekarang. Petik 2. Ayah. Kamu ayahnya. Mata Wang Dong melebar, dan dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan aneh. Jika Huo Yuhao harus menggambarkan penampilan ini, dia akan mengatakan bahwa itu agresif. Mengapa kamu begitu gelisah? Itu hanya caranya merujuk padaku. Snow Lady, kembali. Huo Yuhao sedikit cemburu. Dia sedikit tidak senang melihat seberapa dekat Nyonya Salju dan Wang Dong. Wang Dong melepaskannya dan membiarkannya terbang kembali ke pelukan Huo Yuhao. Setelah itu, dia mengambil langkah di depannya dan menatapnya dengan marah. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, "Kapan kamu punya anak perempuan? Katakan padaku, apa yang salah denganmu, Wang Dong?" Huo Yuhao bertanya, bingung. Wang Dong meraih kerahnya, "Katakan padaku, apakah itu karena Juzi? Anda mengecewakan saya dan saudara perempuan saya." Petik 2. Huo Yuhao bingung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya ini dengan kakakmu atau Juzi? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya memanggilnya? Petik 2. Putri Salju. Wang Dong tertegun. Huo Yuhao sekarang mengenali masalah. Meskipun dia sangat jujur kepada penguasa sekte, ada banyak hal yang belum dia katakan pada Wang Dong. Dia sedikit menyesal sekarang. Ada beberapa hal yang perlu aku katakan padamu. Wajah Wang Dong memucat, dan dia mundur 2 langkah. Aku tidak ingin mendengarkanmu. Jangan katakan padaku. Setelah selesai berbicara, dia berlari menuju Clear Sky Castle. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao merasa seperti dia akan kosong. Mengapa Wang Dong begitu tidak normal? Dia tidak bisa membiarkan Wang Dong melarikan diri, dan dengan demikian dia mengejarnya. Putri Salju menawarinya bantuan. Dia menunjuk ke depan, dan seberkas cahaya biru tua melintas. Gerbang Clear Sky Castle membeku tertutup. Wang Dong sepertinya telah menyadari sesuatu. Dia berhenti dan menatap Huo Yuhao sebelum melirik Snow Lady. Dia berkata, "Baiklah, katakan padaku." Huo Yuhao dengan cepat datang di depannya dan menjelaskan segalanya antara dia dan Permaisuri Salju, serta gurunya. Dia bahkan menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Ice Empress di Extreme North. Dia hanya mengecualikan rahasia mengenai Skydream Ichewong. Wang Dong kaget saat dia mendengarkan penjelasan Huo Yuhao. Apakah Anda mengatakan bahwa jiwa bela diri kedua Anda tidak bawaan? Itu hanya menjadi jiwa bela diri kedua Anda setelah Anda menyatu dengan Ice Jade Empress Scorpion. Dan 2 dari 3 Raja Langit ada di tubuhmu. Surga. Jadi seperti itu. Kamu sudah merahasiakannya sejak lama. Huo Yuhao tertawa getir. Wang Dong, jangan marah.
Pikirkan tentang itu. Jika Anda adalah saya, bisakah Anda memberitahu rahasia ini kepada siapapun? Saya takut dibedah. Selain semua yang lain, hanya tulang jiwa yang saya miliki sudah sangat berharga. Wang Dong tenang. Saya tidak marah. Dia segera membantah. Kamu seperti cuaca di bulan Agustus, berubah setiap saat. Merdeka. Merdeka. Apakah Anda membodohi saya sekarang? Petik 2. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku bermain-main denganmu? Wang Dong menjawab dengan benar. Kamu menang. Huo Yuhao tiba-tiba teringat akan ketidakberdayaan yang dirasakan Titan ketika berhadapan dengan Putri Salju. Semangat, menarik. Saya tidak tahu bahwa guru jiwa dapat memiliki roh seperti itu terlepas dari cincin jiwa dan tulang jiwa. Yuhao, apa kamu yakin dengan kemampuanmu untuk membuat yang lain? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao berkata, secara teoritis, itu mungkin, dan itu tidak akan sama berbahayanya dengan Putri Salju. Bagaimanapun, kekuatan permaisuri salju terlalu besar. Selain itu terjadi karena kemalangan. Meski begitu, seseorang harus membayar harga yang sangat besar dalam hal kekuatan spiritualnya jika dia ingin menyatu dengan roh. Dari perhitungan saya, akan lebih sulit untuk menyatu dan mengontrak roh semakin kuat. Apakah kamu ingin mencoba? Wang Dong sangat bersemangat saat dia menjawab, tentu saja. Jangan lupa bahwa saya memiliki jiwa bela diri kembar juga. Jika Anda dapat melebur dengan Ratu Salju 700.000 tahun, mengapa saya tidak bisa melebur dengan roh yang berkultivasi rendah dan cocok untuk saya? Petik 2. Huo Yuhao bertanya, kapan Anda berencana melakukannya? Wang Dong bertanya, kapan Anda akan benar-benar percaya diri? Huo Yuhao berkata, saya tidak yakin tentang kepercayaan mutlak, karena saya tidak pernah mencoba mengendalikan fusi roh. Sayang sekali bahwa guru, kata-katanya menghilang, dan dia melihat sedikit ke bawah. Wang Dong menepuk pundaknya. Yuhao, jangan sedih. Bukankah pamanku yang tertua dan kedua menyebutkan bahwa gurumu pergi dengan damai? Selain itu, ia telah meninggalkan tanda yang tak terhapuskan di benua itu dengan menciptakan roh. Yang harus Anda lakukan adalah meneruskan warisannya. Saya tidak keberatan menjadi subjek ujian Anda. Saya tidak berpikir Anda dapat membuat roh sekuat permaisuri salju. Meskipun berbahaya, itu menciptakan Anda dan Putri Salju. Mungkin roh yang Anda buat untuk saya hanya akan mengambil satu cincin jiwa. Setelah turnamen duel jiwa elit Continental Advance Master Academy datang ke Clear Sky Sect lagi. Kami memiliki banyak murid yang dapat membantu Anda dengan percobaan dan menyelesaikannya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk setuju dan berkata, kita harus mencoba dulu. Wang Dong menjawab, saya akan memberi tahu paman tertua dan kedua ketika saya kembali. Saya akan meminta mereka untuk tidak menambahkan cincin jiwa untuk para murid yang berada di Bottlenecks mereka. Kami akan menemukan beberapa binatang buas yang sekarat. Banyak dari mereka mati karena mereka tidak dapat menembus kemacetan mereka. Saya yakin itu tidak akan sulit untuk menemukan beberapa. Petik 2. Bottlenecks Soul Beast tidak hanya terjadi ketika mereka berada di tingkat 100.000 tahun. Untuk binatang tingkat rendah, setiap 100 tahun mewakili penghalang yang harus mereka lewati. Penghalang ini kemudian akan berlanjut hingga setiap 1000 tahun, dan perlahan-lahan berkembang hingga 10.000 tahun sebelum mencapai 100.000 tahun. Untuk setiap 100.000 tahun, kesulitan untuk meningkatkan akan meningkat. Jika tidak, makhluk-makhluk buas jiwa yang sudah ada sejak lama semuanya akan berada pada level 100.000 tahun. Huo Yuhao merasa terhibur. Jika kita bisa menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan dilema antara penguasa jiwa dan binatang buas, itu akan sangat bagus. Bahkan jika ini tidak dapat menyelesaikan dilema sepenuhnya, saya yakin itu akan meringankan situasi. Petik 2. Wang Dong telah kembali setelah berhasil mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya. Ini juga berarti bahwa mereka akan meninggalkan Clear Sky Castle. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Newtian dan Titan, keduanya turun dari Clear Sky Peak. Mereka melanjutkan ke selatan, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di pusat antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy.
Mereka tidak begitu enggan untuk memisahkan waktu ini dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanya memiliki beberapa bulan tersisa di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Setelah beberapa bulan itu, dia akan kembali ke Shrek. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa bahwa Wang Dong bertindak sangat misterius ketika mereka berpisah. Dia bahkan sedikit malu-malu, dan mengawasinya dengan ekspresi aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan menceritakan sebagian besar rahasianya kepada Wang Dong. Baginya, itu adalah bentuk pembebasan. Seperti yang dikatakan oleh dua tuan sekte, dia bisa bertahan hidup sendiri dengan roh permaisuri salju. Selama dia terus bekerja keras, kemampuannya akan meningkat lebih cepat dan lebih cepat. Setelah dia mengumpulkan semua 5 cincin jiwa untuk jiwa bela diri keduanya, kekuatan jiwa Huo Yuhao juga berhasil meningkat. Kecepatan kultivasinya juga meningkat selama periode waktu ini. Meskipun dia belum bisa dibandingkan dengan Wang Dong, pengaruh jiwanya yang paling pandai terhadap kultivasinya telah menurun setelah dia mendapatkan Putri Salju. Setelah berbalik untuk melihat Wang Dong ketika dia pergi, Huo Yuhao mengaktifkan alat jiwanya yang terbang dan terbang kembali ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering. Sebelum pergi, dia punya satu hal penting yang harus dilakukan. Beberapa bulan terakhir akan sangat penting. Wang Dong melihat ke belakang seperti yang dilakukan Huo Yuhao. Dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan sinar merah muncul di wajahnya. Dia benar-benar bodoh. Saat dia berbicara, dia mengambil kantong dan mengingat apa yang dikatakan Niu Tian kepadanya sebelum meninggalkan Clear Sky Sect. Wang Dong, kita berdua berpikir bahwa Huo Yuhao adalah pemuda yang baik. Dia jauh lebih dewasa daripada kebanyakan orang lain di usia yang sama, dan perasaannya kepada Anda benar. Namun, apakah Anda berdua dapat mencapai tahap itu akan tergantung pada kedekatan Anda. Jika Anda berdua mencapai tahap itu suatu hari, berikan dia kantong ini. Saya tidak berhasil. Itu secara pribadi dibuat oleh ayah biologis Anda. Ayahmu berkata bahwa seseorang hanya cocok bersamamu jika mereka dapat menyelesaikan apa yang tertulis di kantong. Petik 2. Kapan ayahku akan kembali? Kenapa aku tidak bisa mengingat penampilannya? Petik 2. Aku juga tidak yakin. Namun, saya yakin orang tua Anda akan kembali ketika Anda membentuk sebuah keluarga. Petik 2. Kalau begitu aku akan melakukannya lebih awal. Kamu tidak bisa. Anda tidak bisa bermain dengan kebahagiaan seumur hidup Anda. Simpan kantongnya. Ingatlah untuk tidak mengintipnya. Ayahmu menyegelnya dengan kekuatan rohaninya. Anda tidak akan dapat melihat isinya. Petik 2. Saat ia mengguncang kantong biru, Wang Dong penasaran. Apa yang ada di dalam kantong ini? Kenapa Yuhao harus melihatnya? Apa yang diinginkan ayahku? Ketika dia memikirkan hal itu, dia jelas tidak bahagia. Orang tua saya tidak pernah kembali untuk melihat saya, tetapi mereka masih mencampuri urusan saya. Meskipun dia berpikir seperti ini, dia masih menyimpan kantong itu dengan hati-hati. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa memberikan kantong ini kepadanya ketika dia kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saat dia memikirkan sampai titik itu, telinganya mulai memerah. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika Huo Yuhao kembali ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, Lin Jiayi menghela nafas lega. Dia awalnya cemas karena Huo Yuhao sudah lama pergi tanpa kembali. Setelah Huo Yuhao kembali, dia melaporkannya ke Jing Hongchen. Jing Hongchen belum memiliki mood untuk berurusan dengan masalah di akademi baru-baru ini. Persaingan untuk tahta telah mencapai saat kritis. Meskipun putra mahkota memiliki keuntungan besar, kerugiannya juga sangat jelas. Sebagai orang cacat, ia akan merusak reputasi kekaisaran. Pesaingnya menyerang titik ini, dan sementara itu, kondisi fisik kaisar semakin buruk. Itulah sebabnya satu-satunya harapan Jing Hongchen pada saat ini adalah agar pertukaran siswa diselesaikan dengan lancar dan aman. Dia tidak ingin melakukan trik apapun pada saat ini, karena dia perlu menunggu sampai masalah mengenai putra mahkota diselesaikan. Dia tidak membuat pilihan dengan mudah, tetapi dia harus mendapatkan kemenangan akhir begitu dia membuat keputusan. Setelah kembali ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon,
Huo Yuhao mulai menjalani kehidupan yang damai. Namun, langkah hidupnya jelas lebih cepat. Xuan Ziwen memperhatikan ini, karena dia adalah guru Huo Yuhao. Huo Yuhao biasanya menggunakan logam biasa ketika ia meneliti dan menciptakan alat jiwa. Dia benar-benar tidak tahan untuk menggunakan logam langka yang dia peroleh dari Illustrious Virtue Hall. Namun, Xuan Ziwen sekarang melihat bahwa Huo Yuhao mulai menggunakan semua jenis logam langka saat membuat alat jiwa. Dia bahkan meminta bantuan gurunya untuk membuat beberapa paduan. Dia menyibukkan diri dengan menciptakan alat jiwa, dan bahkan melakukan beberapa percobaan sederhana. Bahkan dengan pemahaman Xuan Ziwen tentang alat jiwa, dia tidak mengerti untuk apa Huo Yuhao melakukan semua ini. Dia secara halus dapat merasakan bahwa Huo Yuhao sedang menciptakan sesuatu yang mirip dengan Zuge Divine Crossbow, yang telah mengejutkannya sebelumnya. Namun, alat jiwa ini jauh lebih kompleks. Xuan Ziwen bertanya sekali padanya, tapi satu-satunya jawaban Huo Yuhao selalu tersenyum. Dia tidak menghindarinya, tetapi dia selalu menyelesaikan komponen paling penting di kamarnya. Xuan Ziwen hanya bisa melihat komponen aksesori dari alat jiwa yang ia ciptakan. Meskipun dia memang mengembangkan beberapa susunan formasi, mereka tidak banyak melihat, karena Xuan Ziwen adalah orang yang telah mengajar mereka kepada Huo Yuhao. Sama seperti itu, waktu berlalu hari demi hari. Selama 4 bulan penuh, Huo Yuhao tampaknya benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya, dan tidak berinteraksi dengan orang lain sama sekali. Dia sibuk membuat dan meneliti alat jiwa setiap hari. Selain itu, dia akan bermeditasi. Dia melompat antara laboratorium dan kamar asramanya setiap hari, pergi ke tempat lain. Dia berbicara sangat sedikit, dan bahkan Fan Yu merasa dia akan melakukan sesuatu yang besar. Namun, Fan Yu tidak menyelidiki. Ini adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tidak terlambat untuk menunggu sampai mereka kembali ke Shrek. Dia memiliki keyakinan mutlak pada muridnya ini.